Saudara-saudariku yang terkasih, salam damai sejahtera, horas berkah dalem. Kita berjumpa dalam belajar Alkitab sambil merenung. Tema kita kali ini, akulah pintu ke domba-domba itu. Ya, ini konteks Yesus sebagai gembala yang baik, ya, tetapi dia juga mewahyukan diri sebagai pintu ke domba-domba itu. Baik saudara-saudari, seperti apa maksudnya? Jangan kemana-mana, ikuti terus video berikut ini. Jangan sampai gagal fokus. Jangan lupa untuk dibagikan juga kepada saudara-saudari kita di grup-grup yang saudara ikuti. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, nah ini berarti memang cukup penting ya, memasuki kandang domba melalui pintu, ya. Tetapi yang tidak melalui pintu dengan memanjat tembok, ia seorang pencuri dan perampok. Nah, nanti akan dibedakan ya, seperti apa si pencuri itu, seperti apa si gembala domba. Ya, jadi di sini akan terbedakan nanti si pencuri dan perampok dan gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jadi rupa-rupanya ada kebiasaan menamai domba-domba itu ya. Seperti kalau kita di rumah mempunyai binatang peliharaan, beberapa ekor anjing itu juga masing-masing diberi nama. Nah, ini menjadi masalah ya, yang melalui pintu dan tidak melalui pintu dan melalui pintu. Ini beda ternyata. Jika semua dombanya telah dibawa keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Nah, saudara-saudari yang terkasih, domba-domba mengikuti, kita lihat di gambar ini ya, ternyata domba-domba itu mengenal suaranya. Misalnya yang di depan berjalan ini diganti orang lain, domba-domba ini tidak akan mau mengikuti. Nah, jadi dombanya pun tahu ya, siapa itu yang di depan itu, dan mereka akan dibawa kemana nanti kalau orang yang di depan itu tidak dikenal ya. Meskipun domba-domba ini barangkali hanya melakukannya itu dengan cara ya by feeling saja ya, dengan naluri sebagai domba. Seorang asing pasti tidak mereka ikuti ya. Jadi misalnya yang di depan itu diganti orang lain, ya domba itu harus berkenalan dulu, mengerti dulu siapa yang di depan ya. Karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal, malahan mereka lari dari padanya. Loh, naluri domba saja sangat jelas seperti ini ya. Alasannya apa? Karena tidak mereka kenal. Mereka tidak tahu nanti akan dibawa kemana, apakah akan ada keselamatan atau tidak, atau hanya berjalan dan berjalan, tidak pernah ada berhentinya, hanya mendapat capek, tidak dibawa ke padang rumput, tidak ada air, tidak ada makanan, rumput. Nah, tetapi ini gembala yang sejati. Nah, saudara-saudari yang terkasih, sampai di sini dahulu ya, kita bisa merenungkan ya, ada
macam-macam gembala, ya. Gembala yang sama sekali tidak dikenal oleh domba-dombanya itu, ya. Gembala yang seperti ini biasanya ya hanya mencari untung saja dari domba-domba itu, mengambil susunya, mengambil bulu dombanya, bahkan tidak segan pada gilirannya akan membunuh dan memakan domba itu. Nah, gambaran ini tentu menjadi gambaran yang sering terjadi pada masa itu, ya. Tetapi gembala yang baik, apalagi kalau ini kemudian menyangkut manusia, ya, gembala yang baik akan membawa manusia pada keselamatan. Kalau dombanya sakit akan dirawat. Kalau dombanya luka juga akan dirawat. Kalau domba itu hilang akan dicari sampai menemukannya. Ya, bahkan di dalam perumpamaan Injil Lukas digambarkan kalau domba itu hilang sampai-sampai ia meninggalkan yang 99 ekor yang lain untuk mencari yang hilang itu. Nah, ini yang bisa kita renungkan, ya. Yesus yang kita imani ini luar biasa, ya. Mencari dan mencari, menuntun dan menuntun terus. Hanya apakah kita bersedia untuk dituntun oleh Yesus? Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya dia berkata demikian. Ya, memang ini bukan perumpamaan yang mudah dimengerti, ya, tetapi harusnya para muridnya itu tahu ini harapan Yesus. Maka kata Yesus sekali lagi, ya, jadi supaya murid-murid menjadi paham. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Sekarang Yesus mewahyukan diri sebagai pintu masuk ke domba-domba, di mana nanti domba-domba itu akan dibawa pada keselamatan. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Sama-sama orang itu masuk ke dalam kandang, tetapi kalau yang masuk itu orang asing tidak akan didengarkan. Ya, domba-domba itu juga tahu ini yang masuk ini, kalaupun ia tidak bersuara, baunya itu diketahui oleh domba-domba tersebut. Akulah pintu. Beberapa kali Yesus menyatakan mewahyukan diri sebagai pintu. Dan ini semakin jelas, ya, di dalam ayat yang ada di sini, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Ya, bagi domba, ya, padang rumput di mana di situ juga ada air akan menjadi tempat kesejahteraan yang membawa kesegaran, kesejahteraan yang membahagiakan bagi si domba. Dan ternyata untuk memperoleh keselamatan kekal, Yesuslah menjadi pintu. Jadi berawal dari pewahyuan diri Yesus sebagai gembala, sekarang Yesus sebagai pintu yang akan membawa keselamatan. Ya, jadi selain Yesus itu adalah pintu masuk, dia pula yang akan membimbing pada jalan keselamatan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Nah, ini sekarang bedanya. Aku datang, ya, ini pencuri datang. Yesus datang apa? Supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tidak hanya ini, tetapi berkatnya berlimpah-limpah kalau ikut Yesus. Tetapi ini coba lihat, ya, pencuri. Ngapain ini pencuri? Ya mencuri.
kalau perlu membunuh, kalau perlu membinasakan. Hati-hati ya, Anda beriman kepada Yesus dengan iman yang benar dan melakukan hal yang benar sesuai dengan kehendak-Nya, dijamin mereka akan mempunyai hidup. Mereka akan mempunyai kelimpahan. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kita sebenarnya sudah dibukakan pintu oleh Yesus. Selamat untuk masuk. Jangan sampai kita tergiur untuk keluar dari kandang, dari penggembalaan Yesus. Dipastikan akan mempunyai hidup dalam segala kelimpahannya. Tuhan Yesus memberkati, berkat dalam. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, keluarga saudara, dinaungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.